Selamat pagi pemirsa, senang bisa kembali hadir di hadapan Anda dalam program Metro Pagi edisi khusus Badai Pasti Berlalu, Minggu 9 Januari 2005 bersama saya Leonard Samosir. Dan saya Prita Laura, berita pertama Metro Pagi sudah disampaikan oleh Leonard Samosir. Leonard. Terima kasih dulu. Pemirsa, bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang meluluh lantakkan sebagian besar Provinsi Nangro Aceh Darussalam berhasil diabadikan kamera video pesawat TNI Angkatan Udara OV-10 dan helikopter 3 jam setelah bencana itu terjadi. Rekaman video ini menggambarkan kerusakan yang terjadi di beberapa lokasi akibat gempa bumi dan gelombang tsunami, di antaranya di wilayah Banda Aceh, Melabo, dan Lokngah. Rekaman video kamera pesawat TNI Angkatan Udara OV-10 ini memperlihatkan kerusakan yang sangat parah di wilayah kota Banda Aceh. Dari rekaman ini terlihat dengan sangat jelas sebagian besar bangunan yang berada di bibir pantai luluh lantak disapu gelombang tsunami. Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah Calang, Aceh Jaya. Dari rekaman video kamera pesawat TNI Angkatan Udara ini, terlihat kerusakan yang terjadi memang tidak separah kerusakan di wilayah Banda Aceh maupun Melabo. Di daerah Lokngah, bencana juga hampir membuat daerah ini rata dengan tanah. Pabrik semen Andalas yang ada di kawasan ini hancur total. Bahkan sebagian besar pekerja pabrik diperkirakan tewas dalam musibah ini. Kerusakan yang lebih parah dari Banda Aceh terjadi di wilayah Melabuh, Aceh Barat. Hampir 90% bangunan yang berada di pesisir pantai barat Aceh ini rata dengan tanah. 3 jam setelah musibah itu terjadi, sama sekali tak terlihat ada tanda-tanda kehidupan di wilayah ini. Di Pulau Simelu yang merupakan pulau terdekat dari epicentrum gempa, kerusakan yang terjadi relatif lebih sedikit dari wilayah lain.
Rekaman video kamera pesawat ini membuktikan bahwa Pulau Simelu tidak tenggelam. Seperti yang dikhawatirkan banyak pihak sesaat setelah gempa dan gelombang tsunami itu terjadi. Di depan ini. Kere. Mak, jangan pada aku. Kere. Bang. Sebelum semua sadar apa yang terjadi, gelombang tsunami tanpa ampun meluluh lantahkan kota Banda Aceh. Dalam sekejap, Masjid Baitur Rahman porak-poranda. Dalam hitungan menit, lapangan masjid dipenuhi mayat-mayat yang tergencat bongkahan kayu dan benda-benda lainnya. Warga Aceh pun sadar, musibah menimpa mereka. Aceh hancur luluh lantak. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Warga yang selamat kebingungan mencari saudara, istri, suami, anak-anak mereka. Air mata jatuh tak terbendung ketika yang dicintai telah terbujur kaku. Hari demi hari jumlah korban yang meninggal terus bertambah dan hingga hari ini 6 hari pasca bencana itu jumlah korban yang meninggal hampir mencapai 80.000 jiwa. Banyaknya mayat-mayat yang bergeletakan di hampir setiap sudut kota membawa masalah baru. Keterbatasan tenaga mengakibatkan proses penguburan menemui kesulitan. Udara Aceh pun tercium bau mayat yang menyengat. Warga yang selamat kini berusaha untuk bertahan hidup di tempat-tempat pengungsian yang sangat apa adanya.
Hasil rekaman video menunjukkan gelombang pertama yang menghantam kolam renang dan area dek. Sesaat kemudian, para wisatawan berjalan dalam air setinggi pinggang dengan kursi dan meja mengapung di antara mereka. Gelombang pertama memang kuat, namun tidak sekuat gelombang kedua yang menghantam resort tersebut beberapa saat setelah gelombang pertama. Nå trekker vannet seg litt tilbake igjen. Da kommer bølgen, altså. Setelah gelombang mereda, area sekitar pantai dipenuhi kotoran lumpur, termasuk sedikitnya 2 kendaraan yang terhantam tsunami. Pihak berwenang Thailand menyebutkan lebih dari 6.000 warga Thailand dan turis mancanegara hilang akibat bencana tsunami. Sementara itu korban meninggal hingga saat ini tercatat lebih dari 2.300 jiwa. Mayat yang menyangkut di sawah dan kebun, serta mayat yang masih terjepit di dalam kendaraan. Sementara, mayat yang telah dievakuasi hanya dapat diletakkan di pinggir jalan karena keterbatasan kendaraan pengangkut mayat. Mayat-mayat tersebut sengaja diletakkan di pinggir jalan untuk dapat dimakamkan secara massal di pemakaman umum. Begitu juga dengan jalan-jalan dan rumah penduduk di sepanjang jalan dari kota Banda Aceh ke arah Longa masih belum bisa dibersihkan. Tumpukan sampah dan kayu-kayu masih tertimbun di pinggir jalan dan melintang di sepanjang jalan tersebut. Pemerintah daerah mengaku mereka tidak bisa maksimal mengevakuasi mayat dan membersihkan kota dalam waktu singkat karena keterbatasan tenaga sukarela. Kita masih banyak jenazah di lapangan. Bantuan tentara TNI datang, dari luar negeri bantuan pakai alat. Tetapi kita masyarakatnya juga perlu. Ini fardu kifayah. Kewajiban kita untuk menyelesaikan jenazah, walaupun dengan cara darurat. Jadi kita mohon kepada Allah diberi kekuatan untuk menyelesaikan itu semua. Mirsa, suara Anda akan kembali usai pariwara berikut. Saya tampak kapal pelita pengangkut penumpang dan barang-barang berada di jalan raya, tepatnya di depan PT Andalas Indonesia. Dan tampak juga dermaga yang memang terbuat dari besi yang mungkin tidak bisa kita bayangkan berada di jalan raya. Akibat adanya gempa dan tsunami pada hari Minggu 26 Desember kemarin. Kita juga lihat di sebelah kiri yang memang kota Longa ini berada di pinggir pantai. Tidak ada bangunan pun yang bisa terlihat karena tertutup dengan pasir laut dan juga sampah-sampah serta kayu-kayu yang dibawa ataupun dihempaskan oleh air gelombang tsunami. Di ujung sana tampak sebuah kapal yang dalam posisi terbalik. Ada kapal berada di atas, di mana tidak bisa kita bayangkan apakah ada penumpang di dalam. Karena untuk menuju ke tempat sana kita tidak bisa melewati dengan berjalan kaki. Untuk menuju ke kota Longa dari Banda Aceh ini kita tadi harus dengan menggunakan kapal kecil sehingga bisa merapat di kota Longa ini. Bau busuk tercium di mana-mana yang mungkin sangat menyengat, tampak bahkan mungkin ratusan mayat-mayat masih berserakan
mayat-mayat tersebut belum bisa dievakuasi karena masih bercampur dengan sampah-sampah akibat gelombang tsunami minggu lalu. Evakuasi dan juga pemberian bantuan ke Kota Longa ini mengalami kesulitan karena sulitnya transportasi baik dari Kota Banda Aceh maupun Menelabu. Dan dari informasi yang kami terima dari 7.000 penduduk yang tinggal di Kota Longa ini hanya sekitar 100 yang bisa diselamatkan. Dari Kota Longa, Desi Fitriani, Edward AR melaporkan. Pemirsa, Indonesia menangis akan kembali setelah pariwara yang satu ini. Selamat malam pemirsa, kita bersua dalam tayangan Pojok Tuntas. Sebuah tayangan yang mengupas sebuah persoalan secara tuntas. Dengan durasi 60 menit, kami akan gamblangkan kondisi Aceh setelah 17 hari dihantam tsunami. Tim liputan Pojok Tuntas, yaitu Reni Hamid, Didik Madani, dan Yan Lesmana yang terjun langsung untuk melihat bagaimana distribusi bantuan, khususnya dari masyarakat Jawa Timur yang tersalurkan di Aceh. Baik yang dilewatkan posko nasional maupun yang terdistribusi langsung kepada pengungsi, termasuk bagaimana kondisi Aceh saat ini. Pemirsa, keindahan Kota Banda Aceh dan kecantikan dari daerah-daerah lain di wilayah bumi Rencong ternyata tertutup oleh kabut kedukaan dan derita. Evakuasi jenazah masih terus dilakukan walaupun medan yang sangat sulit dan terbatasnya peralatan. Namun pemirsa, bantuan masih terus mengalir seperti tampak di belakang saya, baik itu bantuan dari masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat internasional. Mereka terus menurunkan logistik, baik itu berupa makanan maupun bantuan obat-obatan seperti yang diperlukan oleh para pengungsi. Terutama juga bantuan dalam bentuk uang tunai yang ini diharapkan sekali untuk segera memulihkan kondisi. Dan pemirsa, akhirnya saya Reni Hamid, Didik Madani, dan juga Yan Surya akan segera menyudahi perjalanan kami ke Aceh. Namun paling tidak kami sudah menyuguhkan bagaimana Aceh 17 hari pasca bencana tsunami. Dan akhirnya pemirsa, ikuti terus Pojok Tuntas hingga tuntas. Ya pemirsa, itulah liputan rekan kami, ada Reni Hamid, Didik Madani, dan Yan Lesmana dari Aceh. Baik, kita langsung saja akan melihat gambar yang pertama. Dan gambar-gambar ini memang dari Metro TV sempat merekamnya pada saat kejadian di Nangro Aceh Darussalam sana. Kita lihat, saksikan sama-sama gambar yang pertama. Lihatlah kami yang tertimpa musibah, negeri yang elok ini hancur dan lihatlah anak-anak yang dulu tertawa kini menangis ditinggal keluarga. Ya pemirsa, itulah tadi gambar yang pertama yang telah kita lihat, di mana pada saat setelah kejadian gempa dan tsunami, banyak sekali korban-korban yang berjatuhan. Kita tahu banyak sekali korban yang meninggal dunia, tapi banyak pula korban yang alhamdulillah terselamatkan, masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka pada akhirnya menderita, ya ada yang sakit, kemudian juga akibatnya juga sekarang juga banyak yang sakit. Dengan begitu banyaknya bantuan yang datang ke posko kemanusiaan untuk penanggulangan gempa dan tsunami di Nangro Aceh Darussalam yang ada di Media Group, ada sebuah kisah yang perlu dicatat. Kedatangan dua orang anak kecil, masing-masing bernama Alda dan Tasya, berusia 10 tahun dan 5 tahun. Mereka datang membawa tabungan mereka. Tabungan mereka dalam bentuk sebuah gentong rezeki, dikumpulkan berbulan-bulan. Dan sebelum saya berangkat ke Nangro Aceh Darussalam, saya dititipkan amanat ini. Ribuan pengungsi di Lanut TNI AU di Banda Aceh hingga saat ini masih terkatung-katung. Para korban yang selamat dari bencana gempa dan gelombang tsunami ini belum bisa dievakuasi karena keterbatasan transportasi angkutan udara. Jumlah pengungsi di Lanut TNI AU ini terus bertambah karena jumlah pengungsi yang bisa diangkut ke Medan masih terbatas dan diprioritaskan untuk para korban yang sakit.
Banyak pengungsi yang terpaksa bermalam selama 2 malam hingga 3 hari, selama 2 hingga 3 hari untuk menunggu diangkut ke Medan dengan pesawat Hercules milik TNI AU dan beberapa pesawat komersial yang memberikan pelayanan penerbangan secara cuma-cuma. Para korban selamat sangat berharap dapat segera diungsikan ke kota Medan atau kota lain untuk menghindari berbagai penyakit pasca bencana yang kini mengancam para pengungsi. Kami mengajak Anda kembali melihat saat-saat datangnya tsunami dan bagaimana kepanikan warga di Banda Aceh. Gambar ini direkam koresponden Global TV Hotli. Tenggelam nggak ini ya? Ombak besar kali laut ombaknya. Dari Gunung Aceh naik? Iya. Tiba-tiba meluap. Itu mobil terbawa tuh. Wah, mobil kita terbawa nih. Tiba-tiba meluap, Bang. Karena ombak itu. Kita nih kalau kita ke situ. Bisa kali Orly. Iya ya. Udah waspada, gua cetak minyak. Ganti total meter. Kena. Pak, kena yuk, Pak. Kena. Terus TV semalam dia bilang habis biasa habis gempa. Oke, ada orang dari Orly. Hah? Bukan ada orang gempa. Apa? Syukurlah jangan sampai ini. Pak, pegang aja, Pak, pegang dari ini. Baik, sana kita tarik dulu. Tapi ada lemas ya. Jangan bantu. Satu. Tiga. Satu. Kawan. Ada di bang.
Abang taruh ke ini aku, Pak. Jalan deh. Lari. Kakinya bang, gigit bang. Naik bang, abang naik bang. Hati-hati bang. Hati-hati bang. Nah. Hati-hati bang. Bang, belakang patah tuh bang. Nah. Nangis dia terlalu. Tangannya langsung tarik terus bapak. Kasih terus. Oke. Nah. kami Tuhan, kami selalu membuat dosa, maafkan. The following is a CBC News special report. Tonight, disaster in Asia. First, an earthquake of immense power shook the Indian Ocean. Then a parade of deadly tsunamis slammed into one country after another. The shocking result? Thousands dead, thousands hurt, thousands missing. And political showdown in Ukraine. Will it be a win for opposition leader Viktor Yushchenko? From the Canadian Broadcasting Centre, here is Peter Mansbridge. Good evening. The depths of the Indian Ocean have spawned a natural disaster enormous in scale. The devastation is so widespread it's almost impossible to fully gauge tonight. This is a CBC News special report on the massive earth countdown. As the death toll from the tsunami continues to grow, so do the number of fundraisers to help the victims. Tonight in the Fox Files, Paul Shankman shows us why, for one St. Louis business, the crisis hits close to home. If Gil Williams seems to be obsessing about the little things, it's because he's trying to keep his mind off the big things, like the dead and dying in South Asia. When they said Sumatra epicenter, you know, a chill went through my heart, really. Gil owns Macrosun International in the Del Mar Loop. It's an import business specializing in mostly handmade treasures from villages in many of the countries devastated by the tsunami. Gil had been there just weeks before. And we felt a sense of special responsibility because of our direct connection. My business partners are in that part of the world, and they're our friends. I've seen their kids grow up. So it's a special kind of responsibility I think we have, and it's also what what we want to do. And what they've decided to do is donate 25% of Macrosun's profits and cash donations from customers to several tsunami relief organizations. I was imagining, like, if my family dead, I don't know what I'm going to do here.
it's so far for me to go back there, but it's so close to imagine that. It's been disastrous, like really horrible for me. 22-year-old Wiwi Sudair works at Macrosun. She's a native of Sumatra. And while almost everyone in her family is accounted for and safe, a cousin is missing, and friends have been devastated. One of my friends' brother, he's in the army, the whole family gone. Like 2 kids, wife with 7 months pregnant, they all died in the car. Like the husband's safe because of the boss at work called him to come to the office. So they went to the different car, but the whole family in one car died. Gil and his staff hope to raise thousands of dollars, but they cannot think of the disaster in terms of the tens of thousands who died, because for them, this tragedy is personal. I don't do business with the country of Indonesia. I do business with Made, with Wiwi, with Rudy, with all my friends. So that's the way I want to look at it, that it makes a difference in the lives of individuals and individual families, and that's the way we want to approach this relief effort. In West St. Louis, Paul Shankman, Fox 2 News. Now, Macrosun is located in the new portion of the Del Mar Loop just east of Skinker. They'll be accepting donations at the store until at least January 15th. Tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak menerjunkan seluruh pasukannya ke Aceh. Dengan kemampuan dasar dan peralatan yang dimiliki TNI, diharapkan mereka dapat menjadi tim pelopor untuk memperbaiki infrastruktur di Aceh yang sedang kacau balau. Seluruh potensi masyarakat Indonesia seharusnya digerakkan untuk membantu korban di Aceh. Saat ini, bantuan baik dari dalam maupun luar negeri mulai berdatangan ke Aceh. Namun bantuan itu tertumpuk di pusat-pusat posko bantuan. Bantuan-bantuan ini tidak bisa didistribusikan dengan baik karena infrastruktur seperti jalan raya rusak berat, serta jumlah kendaraan yang tidak memadai. Mayat-mayat juga masih bergelimpangan dan tidak bisa serta-merta dikuburkan karena mereka tidak terangkut. Kantong-kantong mayat hasil sumbangan untuk Aceh tidak bisa didistribusikan karena tidak ada sarana transportasi. Mobil maupun kendaraan tidak bisa dijalankan karena kekurangan bahan bakar minyak. Transportasi yang tidak bisa berjalan optimal menyebabkan semua bahan-bahan bantuan tidak bisa didistribusikan, termasuk bahan pangan, obat-obatan, penyulingan air bersih, tenda-tenda, dan sebagainya. Penduduk Indonesia yang berjumlah 230 juta sangatlah banyak dan strategis. Permasalahannya adalah apa yang akan dilakukan pemerintah dengan penduduk sebanyak itu. Seluruh potensi masyarakat Indonesia seharusnya digerakkan untuk membantu korban di Aceh. Untuk itu, pemerintah harus bertindak sekarang juga. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Suara Anda edisi khusus Indonesia Menangis segera kembali. Rumah saya habis semuanya. 1 lembar cuma Nana pakai ini yang saya pakai. Ini dari masjid.
말씀드렸던 대로 진앙지에서 가장 가까운 인도네시아 수마트라의 피해가 엄청납니다. 사망자가 이곳에서만 하루새 10,000명 이상 늘었습니다. 김윤수 기자입니다. 지난 26일 엄청난 강진이 시작됐던 인도네시아 수마트라 섬. 해저 진앙지에서 가장 가까운 곳이라 일찌감치 큰 피해가 예상됐습니다. 한때 해일 피해가 주변국으로 퍼지면서 최대 피해국은 스리랑카가 꼽혔습니다. 그러나 재앙 발생 나흘 만에 수마트라 섬이 최악의 피해 지역인 것으로 드러났습니다. 밀려든 바닷물로 도시는 바다로 변했습니다. 엄청난 재앙에 살아남은 사람들조차 넋을 잃었습니다. 어제까지만 해도 2만여 명으로 추정되던 인도네시아의 사망자는 오늘 하루 사이 10,000여 명이 늘어나 공식 32,000명, 최대 4만 명이 넘을 것으로 추정되고 있습니다. 피해가 가장 큰 데다 여전히 고립무원 상태인 아체 지역은 집계조차 어려움을 겪고 있어 최종 피해 규모는 더욱 늘어날 것으로 보입니다. 최악의 이번 지진은 멀리 아프리카 대륙뿐 아니라 진앙지 부근에도 어김없이 큰 상처를 남겼습니다. SBS 김유수입니다. Puing bangunan dan sampah. Di beberapa titik juga tampak genangan lumpur. Warga Molabo yang selamat kini mengungsi di berbagai tempat seperti di kantor kabupaten, markas Korem Teguh Umar, dan tempat-tempat lainnya. Selama 5 hari ini kegiatan pemerintahan praktis lumpuh total. Sedangkan Rumah Sakit Cut Nyadim tidak bisa beroperasi optimal karena jumlah dokter yang terbatas. Kabul Endrawan dan Yusri Sal Pulungan, Metro TV. Proses evakuasi jenazah korban gempa dan gelombang tsunami di Banda Aceh terus dilakukan. Sementara itu, para pengungsi mulai terserang penyakit. Reporter Metro TV Virji Bakar akan melaporkannya langsung dari Banda Aceh. Virji. Ya, Zelda, setelah 5 hari bencana alam terjadi di Aceh, Kota Banda Aceh masih sangat berantakan. Puing-puing reruntuhan bangunan belum juga semuanya berhasil dibersihkan. Belum lagi jenazah-jenazah korban belum semuanya dapat dievakuasi dan juga dimakamkan secara massal. Dan Zelda, kini sudah muncul satu masalah baru lagi. Masalah memang selama ini sudah ditakutkan sebelumnya, yaitu munculnya berbagai macam penyakit. Para pengungsi sudah mulai mengeluhkan kalau mereka kini terserang penyakit kulit dan juga diare. Dan contohnya Zelda, seperti yang terjadi atau dialami oleh para pengungsi di daerah Ulekareng. Pasca tragedi bencana alam di Aceh, para pengungsi mulai menderita berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit dan diare. Muhtar dan keluarganya, warga asal Lambaroskep, belum mendapatkan pengobatan meskipun keadaan kulit mereka sudah cukup parah dan mengganggu. Mungkin untuk sementara ini yang baru-baru ini ya, kami udah kena penyakit sedikit, penyakit gatal seperti ini ya. Ini gatalnya, termasuk anak-anak saya ini yang kembar ini 2. Ini kena juga. Nah, ini belum itu juga. Cuman ini mungkin belum seberapa. Mungkin beberapa hari yang akan datang ini mungkin lebih parah dari ini. Nah, cuman masalah pengobatan mungkin dari tim dokternya belum datang ke ke kampung sini mungkin. Hal yang sama juga diderita oleh Khalifah. Menurut mereka, penyakit kulit yang dideritanya karena setiap hari mereka mencari keluarga dan juga pakaian yang tersisa di antara tumpukan mayat yang bergelimpangan. Mereka kini hanya bisa menunggu pengobatan gratis karena sudah tidak punya uang untuk berobat ke rumah sakit. Dari Banda Aceh, Virji Bakar, Metro TV. Ya Zelda, munculnya berbagai penyakit ini memang sulit sekali untuk dihindarkan karena di kota Banda Aceh sendiri kita sangat kesulitan air, dan kalaupun ada, air-air tersebut juga sangat keruh dan tidak bersih Zelda. Dan belum lagi munculnya kini bakteri-bakteri yang mulai tumbuh akibat dari hanya sebagian kecil dari jenazah-jenazah korban yang sudah berhasil dievakuasi dan dimakamkan. Dan Zelda, bagaimana proses evakuasi dan juga pemakaman dari kurang lebih 2.000 jenazah korban telah berhasil direkam oleh Desi Anwar, dan Desi Anwar merekam proses yang sangat mengenaskan ini. Mengevakuasi mayat bukan hal yang mudah. Untuk mengangkut satu mayat dewasa dibutuhkan tenaga 4 orang.
Siap, kan baru 5, dari 10 satu kendaraan, bro. Sekarang ambil lagi plastik, kan masih banyak. Kalau saya masuk ke rawa-rawa, pinggir jalan dulu. Siap. Para tentara ini mengevakuasi mayat di daerah di Kecamatan Kuta Alam yang tidak jauh dari pesisir pantai Alur Naga. Mayat yang sudah tewas 5 hari ini sangat berat untuk diangkat karena sudah membusuk. Apalagi daerah ini termasuk yang mengalami kerusakan cukup parah akibat kedekatannya dengan pantai. Mayat harus dibungkus dengan kantong plastik hitam. Dan diikat erat-erat dengan tali. Walaupun upaya ini tidak dapat menutupi bau busuk yang menyengat hidung. Tidak jarang kayu diperlukan untuk mengangkut mayat yang berat ini. Di Kuta Alam di Banda Aceh ini banyak sekali mayat yang ditemukan. Mereka semua harus dibungkus satu persatu. Dan tidak jarang mayat memerlukan 2 lapisan bungkus agar kantong tidak sobek. Warga setempat telah terbiasa dengan kehadiran mayat di sekitar mereka. Dan bahkan memberikan bantuan. Mayat yang sudah dibungkus kemudian diangkat dan dibawa menuju truk angkutan. Hanya mayat yang tidak teridentifikasi yang diangkut oleh truk. Setiap truk untuk mengangkut 10 mayat. Dan para tentara ini telah mengangkut hampir 100 mayat hari itu untuk dibawa ke kuburan massal. Sementara mayat yang dikenal dibawa oleh pihak keluarga. Berarti 4 lagi nada. Yang di bawah ini banyak kali pasti. Ini apa yang di bawah? Di bawah itu banyak kali. Truk palang merah ini mengangkut mayat yang akan dikubur di tempat kuburan mayat di Daro. Kuburan massal ini tidak jauh letaknya dari Bandara Banda Aceh. Mayat-mayat yang dibungkus kantong plastik dibuang ke dalam lubang besar yang telah digali, seolah kantong-kantong berisikan sampah. Mayat-mayat tak dikenal ini ditumpuk-tumpuk. Tiada yang meratapi, tiada yang mendoakan dalam proses penguburan ini. Mereka hanya sebagian dari statistik korban bencana gempa bumi tsunami yang kini mencapai puluhan ribu orang dan yang jumlahnya akan terus bertambah dan bertambah. Gak ngeri. Kalau pertama aja ngeri. Kalau udah lagi. Udah terbiasa dengan tubuh. Jadi nggak masalah kita ya. Sudah beribu-ribu kita masukkan ini ya. Kita biasa aja gitu. Nggak ada masalah. Gak takut penyakit? Ya itulah kita salah satu pengamannya. Kita dapat ini ya, kita amankan ini untuk menghilangkan supaya jangan terkena kolera. Itu aja Pak. Di Indonesia Timur di sini batas lempengnya itu ada 2 versi ya, bisa di sini dan bisa di sebelah sini batas lempeng. Dan kita tahu ya, tahun 96
itu terjadi tsunami di Biak yang daerah sini karena ada gempa besar di sini. Andai saja sosialisasi ancaman bencana berjalan maksimal dan infrastruktur pencegahan bencana memadai di negeri ini, bukan tidak mungkin korban gempa Aceh tak akan sebesar kali ini. Ketika tiba di Kecamatan Calang, Aceh Jaya, tim liputan RCTI disambut dengan penuh haru oleh warga yang masih bertahan hidup. Selama 1 minggu, mereka hanya mengenakan baju yang melekat di badan dan mempertahankan hidup dengan hanya makan buah kelapa. Apa saja jenis bantuan yang mereka butuhkan? Ikuti laporan rekan kami berikut ini. Inilah kondisi Desa Sentosa, Kabupaten Calang, Aceh Jaya, di mana hampir 100% rumah penduduk dan hampir seluruh gedung-gedung yang ada di sini rata dengan tanah. Hanya tersisa 1 rumah di atas pegunungan dan pegunungan di mana dengan tinggi 40 meter, di mana sampai sekarang dijadikan satu-satunya posko penyelamatan bagi hanya sekitar 100 orang warga Kabupaten Calang yang tersisa. Tidak banyak yang mengetahui keberadaan Desa Sentosa, sebuah desa kecil yang terletak di Kecamatan Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Ketika tim liputan RCTI berhasil memasuki kabupaten ini, mereka adalah orang asing pertama yang berhasil memasuki daerah ini. Banyak yang mengira Meulaboh adalah kota yang terparah akibat gempa bumi dan gelombang tsunami 6 hari lalu. Namun, nasib yang dialami penduduk di Kabupaten Calang tidak kalah mengenaskan. Tidak ada satupun gedung yang berdiri tegak. Semuanya rata dengan tanah. Dari 16.000 penduduk yang tinggal di kabupaten yang terletak di pantai barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini, kini hanya tersisa sekitar 200 orang. Jadi pas saya keluar itu dari gerai saya, ada orang teriak-teriak lari semua katanya, gelombang besar. Saya pikir lari kemana gitu kan, lari apaan gitu. Jadi pas saya oleh ke laut, memang benar gelombang setinggi pohon kelapa. Setinggi pohon kelapa, anggota keluarga saya 13 orang nggak ditemukan. Dari keluarga ada abang 2, adik 1, kakak ipar, keponakan semua. Belum ada yang ditemukan. 1 udah dikuburkan. Dekat gunung tuh, udah lari. Akhirnya udah nih ngejar Melihat nggak bang, setinggi apa? Setinggi setengah batang kelapa ada. Setengah batang kelapa tuh kira. Sempat keseret nggak? Keseret. Sempat keseret. Keseret. Keseret ombak. Keseret ombak ada tuh. Saya nyangkut di atas gunung kecil, ada bukit kecil kan. Udah itu saya tunggu udah saya istighfar kan. Udah itu ombaknya datang lagi. Makin naik lagi. Tingginya semana? Itu baru sampai kira batang kelapa. Udah gitu? Udah itu kena lagi saya buka celana semua kan. Udah itu kena lagi badan saya. Aduh, udah nggak ada lagi. Saya bilang la ilaha gitu kan. Udah itu kena lagi. Putar-putar tuh dalam air tuh. Udah tuh terbawa naik ke atas kan. Saya pegangan kayu. Saya naik terus. Udah tuh batang kayu itu pun banyak semua. Saya ngucap la ilaha. Pasukan Brimob yang baru tiba 1 minggu yang lalu dari Surabaya, kini jumlahnya hanya tinggal 28 orang. Mereka kini berusaha bertahan hidup dengan tinggal di gedung perwakilan TVRI sekitar 40 meter di atas permukaan laut. Saat ini, bantuan yang mereka terima hanyalah 2 kardus mie instan yang didrop melalui udara setiap harinya. Untuk bertahan hidup, mereka hanya bisa makan buah kelapa. Selain Kecamatan Calang, masih ada 6 daerah lain di Aceh Jaya yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami terparah. 6 kecamatan ini adalah Tenom, Lagen, Panga, Pesisir Krueng Tabe, Lok Kruet, Lok Buya, dan Jaya. Kondisi mereka yang jauh di pedalaman dan lokasi yang masih terisolir membuat mereka belum tersentuh bantuan. Namun kondisi mereka semakin lama semakin lemah dan sudah sampai tahap putus asa. Saat ini mereka amat membutuhkan bantuan apa saja, terutama bahan pangan,
air bersih, dan obat-obatan. Mutia Nandika dan Wayan Astapala melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya Nanggro Aceh, Darussalam. Setiap hari, setelah tragedi di hari Minggu itu, masih terlihat mayat-mayat manusia di berbagai sudut jalanan, baik mayat-mayat anak-anak dan orang dewasa. Namun di sudut kota Melabo yang sudah luluh lantak, secercah harapan masih bersinar. Anak-anak ceria ini adalah warga Melabo yang selamat bersama sebagian orang tuanya. Anak-anak ini merasakan dampak tsunami tapi tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Sementara orang tuanya terbaring menahan rasa sakit, bahkan sebagian tewas. Dan anak dalam gendongan petugas PMI ini baru saja diselamatkan penduduk setelah 3 hari hilang. Ibunya telah mendahului menghadap Tuhan. Tapi anak-anak inilah cikal bakal pelanjut generasi Aceh setelah satu generasi di Melabo Nanggro Aceh Darussalam terpotong oleh dahsyatnya tsunami. Wajah-wajah ibu dan anak-anak ini masih menyisakan keperihan. Tak tahu apa yang harus dilakukan karena rumah mereka sudah hilang ditelan bumi. Di kompleks inilah rumah mereka dan hanya menyisakan sebuah masjid yang masih berdiri kokoh. Serta permintaan agar seluruh rakyat Indonesia mengulurkan bantuannya sebagai wujud solidaritas berbangsa.
bapak saya bilang adik saya ini yang terlambat sama saya. Ya saya nggak ada lagi.